Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yudha R. Rashid. Kali ini di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai reading comprehension section. Masih berbicara tentang TOEFL. Reading comprehension ini adalah bagian ketiga ya dari tes TOEFL. Nah, terdapat seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya juga, terdapat 50 pertanyaan dengan waktu 55 menit. Reading comprehension section sendiri ada dua jenis soal, yaitu jenis reading comprehension section. Reading comprehension section question asks you to answer question about information given in the reading passages. Passage ini maksudnya adalah esainya ya atau teksnya. Kemudian vocabulary question to ask you to identify the meaning of vocabulary in the reading passages. Jadi yang pertama tentang informasi yang terdapat dalam teks, yang kedua tentang kosakata, arti kosakata di dalam teks tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita mesti paham skill dan strateginya bagaimana menjawab tipe-tipe soal seperti ini. Sebelum kita masuk ke skill-nya, kita ketahui dulu general strategis yang harus kita hadapi ketika kita ingin tes TOEFL. Nah, strategi yang pertama adalah be familiar with direction. Maksudnya itu di setiap sectionnya kita harus familiar dengan direction yang diberikan atau instruksi yang diberikan. Dan dia selalu sama. Jadi kita harus tahu dulu sebelum tes kita mulai sehari sebelumnya. Kita harus tahu dulu tesnya itu berapa pertanyaan, berapa waktunya, yang seperti saya jelaskan juga sebelumnya. Yang kedua, do not spend too much time reading the passages. Maksudnya jangan menghabiskan banyak waktu untuk membaca teksnya. Ingat, dalam waktu 55 menit, kalian harus menyelesaikan 50 soal, berarti dalam 1 menit harus selesai 1 soal. Itu sudah termasuk dengan membaca teksnya. You do not read each reading passage in depth. It is quite possible to answer the question correctly without first reading the passage in depth. Jadi tidak perlu membaca secara mendalam tentang readingnya, tapi yang diperlukan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tipe pertanyaan yang akan muncul di questionnya. Yang ketiga, do not worry if a reading passage is on a topic that you are unfamiliar with. Jadi jangan khawatir jika topik dalam esai tersebut bukanlah topik yang kamu kuasai atau merupakan mata kuliah atau sesuai dengan jurusan. Karena all the information that you need to answer the question is included in the passages. Jadi semua jawabannya itu terdapat dalam teks. Yang keempat, never leave any answer blank on your answer sheet. Jadi karena di TOEFL tidak ada pengurangan nilai, jadi jangan sekali-sekali meninggalkan soal dalam keadaan tidak dijawab atau kosong. Ya, kalau sudah ngeblank, tidak tahu apa yang mau dijawab, ya ditebak saja. Nah, di reading comprehension question ini, kita masuk dulu ke reading comprehension question-nya ya. Jadi, ini ada sedikit materinya. Jadi, di reading comprehension section ini terdiri dari 5 consists of 5 reading passages, jadi 5 esai yang diikuti oleh 10 pertanyaan. Ya, 10 pertanyaan itu nanti dibagi oleh pertanyaan tentang reading comprehension dan pertanyaan tentang vocabulary question. Topiknya sangat beragam, mulai dari American history, literature, art, architecture, geology, geography, astronomy, for example. Semua materi ini berhubungan dengan subjek atau mata kuliah yang diambil di universitas-universitas, khususnya universitas di Amerika. Time is definitely a factor in the reading comprehension section. Jadi waktu sangat menentukan di section reading comprehension section ini ya. Many students who take the TOEFL test note that they are unable to finish all the questions in the section. Jadi banyak mahasiswa yang ngambil tes TOEFL tidak mampu menjawab semua pertanyaan di reading karena keterbatasan waktunya. Jadi pastikan menggunakan waktu semaksimal mungkin, seefisien mungkin untuk mendapatkan hasil maksimal. Jadi apa yang perlu kita perhatikan di
reading comprehension question. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa ada 2 skill dalam reading, dalam membaca itu adalah skimming dan scanning. Ini skim, oke, dan scanning. Saya coba tuliskan di sini. Jadi ada scanning dan skimming. Nah, scanning dan scanning ini sebenarnya skill umum untuk dalam membaca apapun teksnya, bukan hanya untuk khusus untuk TOEFL ini saja. Oke. Jadi skim the reading passage to determine the main idea and overall organization idea in the passage. Jadi apa beda skimming dengan scanning? Skimming ini adalah mencari general information di dalam teks, dengan scanning mencari specific information di dalam teks. Oke, jadi skimming mencari general, scanning mencari specific information. Jadi untuk pertanyaan yang reading comprehension section question ini biasanya menggunakan teknik skimming. Jadi skim the reading passage. Jadi untuk menjawab pertanyaan general information, you do not need to understand every detail in each passage to answer the question. Kemudian look ahead a question to determine what the question you must answer. Jadi kita harus lihat dulu nih pertanyaannya dari setiap soalnya. Jadi kalau saran saya jangan membaca teks dulu, tapi lihat soalnya dulu. Jadi lihat soalnya, kemudian identifikasi tipe soalnya ini apa? Apakah reading question atau vocabulary question. Nah itu nanti tergantung skillnya, bergantung nanti skill yang mana kita gunakan, skimming atau scanning. Kemudian yang ketiga, find the section of passage that deal with each question. Jadi the question type tells you exactly where to look in the passage to find the correct answer. Jadi ini nanti saya jelaskan juga mengenai main idea question, directly, indirectly with a question, vocabulary question, and overall question. Yang terakhir, read the part of the passage that contain the answer carefully. Jadi baca bagian-bagian yang terdapat jawaban di dalam teksnya. Ingat, semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu terdapat di dalam teksnya. Jadi kita nggak perlu memahami atau familiar dengan topik dari teksnya. Yang kelima, choose the best answer to each question from the 4 answer choices listed in the textbook. Jadi kalian bisa memilihnya dengan bijak yang mana jawabannya yang dirasa benar. Oke, kita masuk ke skill yang pertama. Nah, skill yang pertama itu adalah main idea question. Reading is a concept with meaning to a greater extent. It was with form, although they are two interdependent. Speaker and writer have a number of ways of indicating relative importance to should be attached to idea they express. Nah, intinya di main idea question ini kita berusaha mencari apa sih topik ide pokok dari keseluruhan teks yang ada di dalam reading comprehension section ini. Diingat ada 5 teks, jadi satu teks mewakili 10 soal. Jadi ada satu teks, misalnya mengenai literature, jadi kita harus mencari tahu main idea-nya dalam satu teks itu apa. Nah, main idea question ini biasanya muncul di pertanyaan awal-awal nomor 1, nomor 2, atau yang teks keduanya itu nomor 11, nomor 12, dan seterusnya. Nah, main idea question ini bagaimana kita tahu itu pertanyaan untuk main idea question? Pertama dengan mengetahui tipe question-nya. Nah, untuk mengetahui apakah soal tersebut adalah main idea question, kita bisa melihat dari tipe soalnya. Jika soalnya itu seperti what is the topic of the passage, what is the subject of the passage, what is the main idea of the passage,
what is the author main point of the passage, atau which of the following would be the best title. Nah, itu adalah pertanyaan mengenai main idea question. Ingat di teksnya ini dalam reading comprehension section ini tidak ada judulnya. Jadi bisa saja dia menanyakan apa judul yang tepat untuk essay atau teks tersebut. Nah, di mana kita bisa mengetahui jawabannya? Where to find the answer? The answer of this type question generally be determined by looking the first sentence of each paragraph. Saya tegaskan ya di sini ya. Jadi untuk menjawab itu adalah lihat baris pertama setiap paragraf. Untuk melihat baris pertama setiap paragraf itu bakal menemukan, jadi kita ada sekitar 3 sampai 4 paragraf di dalam teks tersebut. Baca saja baris pertama di setiap paragrafnya. Nah, jika dibaca dengan baik, nanti bakal ketemu ide pokok apa sih yang dibicarakan di dalam teks tersebut. Oke. Nah, di sini ada kita lihat ada read the first line of each paragraph. Untuk auto answernya, look for a common theme or idea. The first line, theme-nya ini maksudnya adalah bukan bicara tentang art, history, literature, geography, geology, atau sesuatu yang lainnya. Kemudian, pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you really found the topic answer. Jadi, dilihat lagi ke option dalam soal tersebut. Apakah ada yang sesuai atau tidaknya. Dan eliminate any definitely wrong answer. Kita lihat contohnya di sini. Example 1. Kita tidak perlu membaca sampai akhir. Kita baca dulu pertanyaannya. What is the topic of this passage? Kita baca kalimat pertamanya. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Nah, kita lihat lagi ke optionnya. Apakah ini berbicara tentang intelligence of John Dewey? Apakah distinction made by John Dewey? Apakah John Dewey's idea on the ability to reason? Atau how intelligence differ from reasoning views work? Kira-kira yang mana jawabannya yang sesuai? Jawabannya adalah, apakah intelligence ini of John Dewey, apakah distinction ini dibuat oleh John Dewey, apakah John Dewey idea tentang ability to reason? Di sini kita ada 4 jenis jawaban ya. Ada jenis jawaban yang correct, ada incorrect, ada yang too general, ada yang too specific. Okay. Ini untuk yang main idea question. Jadi kalau correct itu jawaban yang tepat, incorrect itu tidak terdapat di dalam teks, too general itu dia ada di dalam teks tapi sangat umum. Jadi bukan itu yang cocok, atau too specific, dia sangat spesifik. Jadi seharusnya itu lebih spesifik mungkin ke satu paragraf saja, tapi tidak mewakili paragraf lainnya. Kita lihat nomor 1, yang A, the intelligence of John Dewey. Apakah ini berbicara tentang intelligence of John Dewey? Tidak ya. Karena dia berbicara mengenai filosofi John Dewey ini tentang intelligence dan reasoning. Jadi ini mungkin tidak incorrect. Jadi nomor yang C, Dewey's idea tentang ability to reasoning, ini mungkin ada di dalam teks, tapi ini too specific. Dia ada bisa bicara mengenai reasoning di sini, tapi ini terlalu spesifik. Kemudian how intelligence differ from reasoning in Dewey's work. Nah, bagaimana intelligence berbeda dari reasoning? Apakah distinction made-nya? Kalau distinction made by John Dewey ini terlalu general, too general dia. Distinction yang apa?
Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Oke. Kita masuk ke materi berikutnya. Example berikutnya. Nah, kita baca dulu pertanyaannya. Which of the following would be the best title for this passage? Kita baca, lalu kita baca kalimat pertama setiap paragraf. Kalimat pertamanya, nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. Yang kedua, the opposite process of denitrification returns nitrogen to air. Nah, di sini jawabannya adalah apakah alpha, the process of nitrogen fixation, two nitrogen process, the return of nitrogen to the air, dan the effect of the nitrogen of plant life. Kita lihat, the process of nitrogen fixation itu too specific, karena hanya membahas di paragraf pertama. Paragraf 2-nya tidak membahas itu. Dan Charlie, the return of nitrogen into the air, itu mungkin tidak ada di dalam teksnya. Dan the effect of nitrogen to the plant life juga tidak tepat di sini. Oke, malah tidak ada juga di dalam teksnya. Jawabannya adalah bravo. Ada dua proses nitrogen, terutama nitrogen fixation. Ada the opposite prosesnya adalah denitrification. Oh ya, yang C itu terlalu spesifik juga, karena ada di hanya paragraf 2. Nah, itu untuk yang reading comprehension yang main idea question. Kita lanjut ke skill 2, recognize the organization of ideas. Nah, ini hampir mirip dengan main idea question. In reading comprehension section in TOEFL, there will sometimes be question the organization of ideas. Jadi, bagaimana ide di dalam paragraf di sini disusun. Ya, instead the question will be asked you to determine how the ideas in one paragraph relate to the ideas in another paragraph. Jadi bagaimana hubungan antara satu paragraf dengan paragraf yang berikutnya. Jika ketemu, bagaimana kita tahu pertanyaannya? Jika ketemu pertanyaan, how is the information is in the passage organized? How is the information in the second paragraph related in the information in the first paragraph? Nah, jika ketemu soal seperti itu, berarti dia disuruh mencari organization of ideas. Nah, skill yang digunakan adalah skimming, sama seperti main idea question tadi, yaitu mencari general information. Caranya sama dengan membaca setiap paragraf, setiap kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, sebagai contohnya ini, tapi sebelumnya untuk contohnya apakah hubungannya itu misalnya saling bertentangan atau menunjukkan sebab akibat antara paragraf 1 dan paragraf 2-nya, atau saling mensupport, menunjukkan contoh dan sebagainya. Kita lihat di sini. Kita lihat pertanyaannya, apakah the second paragraph provide example, present the ideas, outline the effect, atau refute the idea. Jadi di sini dibilangnya, if asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply it was Abner Doubleday. Di paragraf kedua, today most sport historians are in agreement that Doubleday did not have much to do with the development of baseball. Nah, di sini terlihat paragraf pertama dan paragraf kedua saling bertentangan. Berarti dia tidak menunjukkan contoh, tidak mendukung paragraf berikutnya, ide dari paragraf pertama, tidak menjabarkan efek-efek dari paragraf pertama, melainkan mereview atau menolak ide dari paragraf pertama. Nah, itu untuk yang singkatnya untuk yang organization of ideas. Nah, skill yang ketiga adalah skill answer stated detail question. Ini berbeda dengan dua skill sebelumnya. Di sini kita menggunakan teknik scanning, yaitu mencari specific information. Saya kasih satu contoh, jika kita membaca berita olahraga atau berita sepak bola, pertandingan antara Manchester United dengan Real Madrid misalnya, dan kita
membaca di salah satu web tersebut, kita hanya ingin tahu apa sih di mana sih lokasi atau stadium mereka bertanding. Jadi kita langsung cari stadium, kata kuncinya stadium di dalam berita tersebut dan ketemu. Atau kita mencari skor pertandingan tersebut. Kita langsung mencari kata kuncinya skor dan ketemu. Nah, itu teknik tersebut disebut dengan teknik scanning. Begitupun dengan skill yang ketiga ini. Jadi answer stated detail question ini maksudnya adalah kita mencari jawaban di dalam teks yang stated ya, yang dinyatakan di dalam teks secara detail. Tapi ingat, the answer to this question are generally given in order in the passage. The correct answer is often a restatement of what is given in the passage. Jadi, memang dia dinyatakan di dalam teks, tapi dalam bentuk option pertanyaannya, dia berupa restatement atau berupa sinonimnya. Jadi bukan mentah-mentah apa yang ada di dalam teks, itu ada juga di dalam option di dalam soalnya. Bagaimana kita tahu ini soal stated detail question? Kita lihat contoh soalnya. Jika ada soal according to the passage, menurut teks di atas, atau it is stated in the passage, dinyatakan di dalam passage, dinyatakan di dalam teks, the passage indicate that, jadi teks mengindikasi bahwa jadi jika ketemu soal according to the passage, it is indicate the passage indicate that, the author mention that, atau yang paling banyak itu which of the following is true, manakah yang di bawah ini yang benar. Berarti benar itu ada dinyatakan dalam teks. Nah, cara mencarinya adalah the answer to this question are found in the order in the passage. Ya, ada di dalam teksnya. Mencarinya dengan pertama choose the keyword in the question. Cari keyword ini dalam pertanyaan. Misalnya, according to the passage, the liberty status is bla 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 misalnya. Jadi kata kuncinya adalah liberty status misalnya. Kemudian kita lihat, ini bukan skim ya, tapi scan ya. Kita scan ke dalam passage-nya, kita baca secara cepat, kita lihat kata kuncinya saja, kemudian ketemu dari dibaca kalimat yang terdapat kata kuncinya tersebut. Oke, kemudian lihat kembali ke optionnya yang merupakan restatement dari idea tersebut. Kita lihat contohnya di sini. Nah, the question-nya adalah according to the passage, Williamsburg is located. Jadi kata kuncinya adalah Williamsburg. Kita lihat di sini ada Williamsburg di sini. Kemudian ada juga di sini Williamsburg. Kita coba baca di sini. Williamsburg is a historic city in Virginia situated on peninsula between two rivers, the York and the James. Jadi apakah Williamsburg is located on an island in the middle of a river where the York and the James meet, atau on a piece of land with the two rivers, with the rivers and the two sides? Jawabannya yang tepat adalah jawabannya yang tepat adalah delta. Ya. Loh, kenapa delta? Karena dia dibilang di sini adalah Williamsburg itu situated, itu kata lainnya adalah located ya. On peninsula between two rivers, di antara dua sungai. Jika ada yang menjawab Bravo, berarti dia di tengah-tengah sungai. Bukan ya? Atau Charlie, di mana sungai the York dan sungai the James bertemu, berarti dia di muara. Tidak, dia adalah daratan yang ada sungai di sisi-sisi kanan kirinya. Kemudian yang kedua, the passage indicates that Jamestown, jadi kata kuncinya adalah Jamestown. Ini Jamestown. Kita baca kalimat ini. It was settled by English colonists in 1933. 26 years after the first permanent English colony in America was settled in Jamestown. Oke, jadi apakah Jamestown itu settled in 1933? Bukan ya, it was settled in 1993. Ini berarti Williamsburg ya. Apakah was settled 60 years after Williamsburg?
26 years after the first permanent English settlement. Jamestown. Apakah was the first permanent English colony in America? After apakah was originally named Middle Plantation? Williamsburg itu yang Middle Plantation. Jawabannya adalah di sini yang Bravo ya. Jadi kalau was the first permanent colony English bukan, karena di ini after the first permanent English colony in America was settled. Jadi 26 tahun setelah first permanent English colony di Amerika. Jadi berarti 26 tahun setelah Williamsburg. Jawabannya adalah Bravo. Nah, yang ketiga, the passage stayed at the Middle Plantation. Nah, tadi juga ada Middle Plantation. Jadi, in the beginning of colony at Williamsburg was named Middle Plantation because it's located in the middle of peninsula. Jadi, Williamsburg itu nama awalnya adalah Middle Plantation. Apakah itu it's more recent name dan Williamsburg? Tidak ya. Dia nama yang duluan, bukan yang recent nih, yang di akhir-akhir ini. Ini nama. Apakah the from location of the colony peninsula? Benar ya. Berasal dari lokasi karena dia adalah di tengah-tengah peninsula, the middle of peninsula. Jadi refers to the middle part of question ini tidak lagi, dan was given to new colony because located in the middle of several plantation juga tidak. Jawabannya adalah Bravo. Oke, sekian dulu yang 3 skill awal untuk reading comprehension. Saya harap kalian memahaminya. Sekian dulu video dari saya. Saya Dia Rashid. Stay smart.